Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberi kekuatan kesehatan bagi kita. Roma 12 ayat 21 firman Tuhan ini dahsyat sekali. Dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, ini luar biasa. Ini prinsip orang-orang percaya yang harus ada di hati kita. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan saya dan kita semua kalah dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa. Kita yakin dan percaya kuasa Allah akan bekerja sempurna pada waktu kita memahami firman Tuhan ini dengan benar. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Ini dahsyat sekali. Ini yang akan kita alami. Hari-hari ke depan, dunia ini akan diwarnai dengan setiap kejahatan. Satu ketika saya tiba-tiba mengalami masalah. Karena waktu saya parkir di pinggir jalan, rupanya dekat tiang listrik di daerah Depok sini, ya ada satu gang kecil yang masuk ke dalam, tapi karena saya tidak melihat ada gang itu, akhirnya tertutup. Dan pada saat itu ada sepeda motor yang mau keluar dari gang kecil itu dan tidak bisa keluar karena tertutup dengan mobil atau kendaraan saya. Dan orang ini akhirnya marah dan dia pukul saya, walaupun hanya sedikit kena di sini, kunci sepeda motor membaret sedikit, tapi saya tidak pernah membalas. Saya mundur walaupun saya harus jatuh di got. Tapi puji Tuhan, kemudian ada orang keamanan di dalam perumahan situ yang membantu saya dan akhirnya saya harus pulang dengan tidak membalas sedikit pun terhadap orang itu. Dan saya yakin setiap kita tidak perlu kita membalas yang jahat dengan jahat. Ya, tapi balaslah yang jahat dengan kebaikan kita. Dan ini penting sekali. Paulus tahu benar. Dia memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Sekali lagi ayatnya hebat. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya yakin Paulus juga menyadari, karena Paulus sebelum bertobat dia jahat sekali. Dia tidak suka dengan orang yang menyembah Tuhan. Tapi orang-orang yang saat itu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Paulus bisa dikalahkan dengan cara Tuhan sendiri yang menyelamatkan Paulus. Jadi kalahkanlah semua yang jahat dengan kebaikan, dengan hidup dalam kebenaran. Ini penting. Jangan kita membalas yang jahat dengan jahat, tapi balaslah yang jahat itu dengan kebaikan. Balaslah yang jahat itu dengan doa-doa kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tapi saya yakin kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita terus minta dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Saya yakin kita sanggup menjalani kehidupan tanpa membalas yang jahat dengan jahat. Tapi sebaliknya, kita balas yang jahat itu dengan kebaikan, dengan doa, dengan penyerahan total kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya di atasnya. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan terus memberikan kelembutan hati. Ya, jangan kita berselisih dengan orang lain dan tidak selesai-selesai. Mari kita berubah. Apalagi kita yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah kita menyimpan kemarahan, dendam, kebencian. Dan semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan. Orang lain bisa tidak suka dengan kita, tapi biarlah kita tetap mengasihi. Karena Tuhan telah mengajarkannya. Tuhan yang menjadi patron, yaitu Yesus sendiri. Sekalipun Yesus sampai disalib di atas kayu salib,
dia tetap mendoakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga ada di hati kita. Suatu yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan akan membuat kita kuat dan bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Bapa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan dan kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan kehidupan kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengalahkan semua yang jahat dengan kehidupan yang benar, dengan kehidupan yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bahwa kami hidup berkemenangan, bahwa kami hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.